Bu, 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 sini dong Bu. Ada apa, Pak? Lihat ini deh Bu. Papa dapat SMS. Katanya Sari punya banyak utang dan belum dibayar Bu. Coba lihat, Pak. Aduh, Sari keterlaluan. Bagaimana ini, Pak? Coba Bu. Sebentar, Pak. Ibu, halo, iya Bu, ada apa temen telepon Sari? Sari, gini. Apa betul kamu punya hutang? Ibu dapat SMS sama Bapak. Katanya kamu belum bayar hutang. Iya Bu, maaf ya Bu, hutang Sari nggak banyak kok, cuma sedikit, pasti saya bayar kok. Kapan kamu mau bayar, Sari? Ini Bapak lagi sakit. Mikirin kamu, ditambah lagi mikirin utang ini, Sari gimana? Iya Bu, Ibu tenang aja sama Bapak ya, pasti Sari bayar kok hutangnya. Ya sudah, tapi jangan lupa ya kamu bayar ya. Iya Bu, baik. Udah kamu hati-hati ke sana ya, baik-baik ya nak. Iya Bu. Mudah-mudahan cepat dibayar, Pak ya. Ini bagaimana Pak Ustadz? Jadi di sini kan posisinya Mbak Sari itu tuh meminjam uang karena ada kebutuhan dengan niatan ingin membantu orang tua yang sedang sakit. Iya. Itu bagaimana kalau dalam Islam Pak Ustadz? Jadi kalau Mbak Sarnya tidak salah, karena tujuannya mulia, ingin menolong ibunya. Dan mengapa Mbak Sarnya tidak memberitahu? Biasanya ada anak yang memang nggak mau ngasih tahu supaya orang tuanya tidak memberikan beban dia. Nah, kita ada buku menarik yang ditulis oleh Syekh Hasan Al-Banna. Syekh Hasan Al-Banna itu begini. Salah satu di antara birrul walidain, berbuat baik pada orang tua, kalau dia sebagai pelajar, maka memberikan hadiah prestasi pada orang tua itu juga bagian dari ini. Yang kedua, kalau misalkan kita sudah berkeluarga, punya orang tua kita di kampung halaman masing-masing, ketika kita sedang diuji susah, maka kita tidak menceritakan kesusahan kita pada orang tua, itu bagian dari itu. Supaya Pak, orang tua kita tidak ikut bersedih. Itu juga masuk dalam kategori dianggap sebagai berbakti pada orang tua. Nah, Mbak Sari ini sudah menunjukkan berbaktinya pada orang tua, salah satunya adalah meringankan beban orang tua yang sakit tadi, ditolong, tapi dengan cara minjam ini sudah pengorbanan yang luar biasa. Makanya ada hadis riwayat Imam Muslim, itu beliau menjelaskan dari hadis ini kan begini, barang siapa yang menolong orang lain maka nanti Allah akan menolong ia pada yaumil kiamat. Siapa yang meringankan kesulitan orang yang lain maka nanti Allah akan meringankan kesulitan orang lain. Barang siapa yang meminjami, menghutangi dan kemudian ia tidak menagihnya sampai ia memiliki kelapangan, maka nanti Allah juga akan melapangkan urusan dia pada yaumil akhir. Nah ini Mbak Sari, di sini sebenarnya kita sudah mendapatkan nomor telepon dari keluarga Mbak Sari. Jadi bagaimana kalau misalkan Mbak Sari kita hubungi ke orang tua Mbak Sari, apakah Mbak Sari mau mencoba mengobrol langsung kepada orang tua Mbak Sari, menceritakan yang sebenarnya? Apakah Mbak Sari bersedia? Iya boleh. Gak apa-apa ya. Insya Allah nanti di sini ada Pak Ustadz, kita bantu. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Halo Ibu, benar ini dengan Ibu Suryani? Iya. Nah, Ibu, di sini kita dari Antv Tawakal. Di sini kebetulan kita sudah kedatangan putri Ibu. Iya. Nah, di sini Iya, Mas. ya di sini ada yang Kenapa ingin. Mas anak saya aja masih dikejar utang, Mas? Oh, enggak Bu. Jadi di sini sebenarnya kita ada yang ingin disampaikan oleh anak Ibu kepada Ibu. Dan di sini juga sudah ada Pak Ustadz. Mungkin bisa disampaikan Pak Ustadz menengahi. Ya. Ya, Ibu Suryani. Iya. Assalamualaikum Ibu. Ya, ini Ibu Suryani ada penjelasan juga dari Mbak Sari kenapa selama ini terlilit hutang, dan juga nanti juga Mbak Sari dan juga Ibu Sari, silakan Suryani ya, Ibu Suryani silakan, ada yang mau disampaikan, ada yang dipertanyakan sama Ustadz kita, silakan aja ya, silakan. Mau jelasin apa Mbak? Sedih saya tuh, dia pergi merantau malah banyak hutang. Ibu, sebenarnya saya itu mengutang itu untuk biaya pengobatan ibu. Ya ampun Fitri. Dan untuk Kenapa harus ngutang nak? Daripada kamu ngutang sana sini, mending kamu pulang aja ke kampung. saya malu, Bu.
Kamu nggak usah malu, lebih baik kita nggak makan daripada harus berhutang kemana-mana. Apalagi sampai dikejar-kejar hutang. Ibu nggak tega kamu kayak gitu. Kamu pulang ya, Fit. Baik, Pak Ustadz. Ini bagaimana Pak Ustadz? Mungkin ada saran dari Pak Ustadz? Untuk Mbak Sari dan ibunya. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Jadi begini Bu ya, Kak, putri Ibu menghadap minta tausiah nasihat. Ya kita nasihatkan agar ya minta didoakan oleh Ibu. Kebetulan mungkin niatnya baik dalam rangka birrul walidaini, berbakti pada orang tua. Jadi Ibu harus berbangga punya putri seperti Sari ini, niatnya baik. Tapi Sari tidak tahu bahwa ternyata praktek pinjam-meminjam dengan jalan riba itu justru menyulitkan di kemudian hari. Maka Nabi SAW membimbing kepada umatnya apa yang harus dilakukan ketika dalam lilitan hutang. Maka berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan yang ketiga ini wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal, ini dibaca berulang-ulang. Lalu apa? Salah satunya kita dengan melalui walillahil asmaul husna, dan dengan nama-nama baikku maka berdoalah dan menggunakan nama baik. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna. Al-Ghani, zat yang maha kaya. Al-Mughni, zat yang maha mencukupi. Dan Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rezeki. Maka ini kita baca ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Berikanlah kemudahan pada anakku, berikanlah kemudahan kehidupanku, jauhkanlah kami dari lilitan hutang dan dari kejaran orang-orang yang menghutangi pada kita. Dan mudah-mudahan Allah mempermudah. Yang berikutnya, ada Nabi mengingatkan di antara doa yang tidak ada jarak antara hamba dengan Allah adalah doa orang tua, terutama ibu kepada anaknya. Maka ibu banyaklah berdoa kepada Allah, terutama di sepertiga penghujung malam, bangun mendoakan anandanya Sari, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, dan juga mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada ibu. Saya kira itu Bu ya, mohon maaf, mudah-mudahan Allah lapangkan urusan rezeki kita semua, rezeki pada putri Ibu Sari dan juga pada ibu yang ada di daerah sana. Saya kira itu Mbak Angel, Mas Mario. Ini pembelajaran buat kita semuanya ya. Baik, kalau dari Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz bagaimana amalan yang baik untuk Mbak Sari supaya bisa terlepas dari hutang piutang ini dan kembali ke jalan yang benar? Baik, yang pertama untuk Mbak Sari, coba amalan dibaca setiap menjelang tidur. Apa itu? Doa, misalkan baca surat Al-Fatihah, ayat kursi dibaca, 2 atau 3 ayat, terutama 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Qul Ahad, Qul Al-Falaq, Qul Binas, sama Al-Insyirah, Alam Nashrah dibaca. Dan tentu setelah itu ya doa-doa, kalau nggak bisa berbahasa Arab pakai bahasa Indonesia atau bahasa Banjar. Dan berikutnya adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan cara kita mendekatkan kepada Allah. Jadi kalau hamba itu dekat dengan Allah, maka Allah juga dekat. Kalau hambaku mendekat, maka aku akan mendekat. Kalau hambaku menjauh, maka aku akan menjauh. Jadi ketika hamba sedang kesulitan, kemudian mohon pada Allah, maka Allah akan mendekat, akan berikan pertolongan pada kita. Tapi makanya Al-Quran menjelaskan, wasta'inu bisabri wassalat. Kita meminta pertolongan Allah tuh, Allah minta cuma 2. Wasta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah. Dengan cara apa? Bisolat, bisabri, dengan penuh sabaran, wassalat, dan diiringi dengan sholat. Saya kira itu Mbak Angel, Mas Mario. Baik, alhamdulillah pemirsa. Kalau begitu sampai di sini dulu acara tawakal pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi pelajaran kita semua yang ada di sini maupun di rumah yang namanya berhutang itu kita juga harus berhati-hati. Kalau begitu saya Mario Wiris dan rekan saya Angel Elga beserta Bapak Ustadz Muhammad Ziad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.